Ogah ngaku salah, Stefano Pioli tunjuk pemain ini usai AC Milan ditikung Lecce. Pelatih AC Milan Stefano Pioli ogah tanggung jawab dan malah salahkan Yunus Musa karena kena comeback oleh Lecce di Liga Italia musim 2023-2024. Stefano Pioli gagal mempersembahkan kemenangan bagi AC Milan saat melawat ke markas Lecce pada pekan ke-12 Liga Italia, Sabtu 11 November pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Padahal Stefano Pioli sebenarnya memiliki peluang yang sangat besar untuk mengantarkan AC Milan menang atas Lecce dalam lanjutan Liga Italia musim 2023-2024. Hal tersebut dikarenakan AC Milan mampu unggul 2 gol terlebih dahulu atas Lecce dalam waktu kurang dari 10 menit. Keadaan itu bisa terjadi setelah Oliver Giroud mengonversi umpan Theo Hernandez menjadi gol di menit ke-28 dan melalui pergerakan individu Tijani Reinders pada menit ke-35. Pada saat babak kedua dimulai, Davide Calabria mengalami cedera flexor sehingga dia harus digantikan oleh Yunus Musa. Keputusan Pioli ini dinilai salah karena Lecce malah mampu menyamakan kedudukan lewat gol Nicola Svensson pada menit ke-66 dan Lemek Banda pada menit ke-70. Kendati demikian, Pioli malah secara tersirat menyalahkan Yunus Musa yang menunjukkan penampilan yang kurang maksimal. Saya memasukkan Yunus Musa bukan Alessandro Florenzi, tapi saya tidak puas dengan penampilan Musa, tegas Pioli dikutip dari DAZN. Selain itu, Pioli menyalahkan pemain AC Milan lainnya atas hasil imbang yang didapatkan ketika bertandang ke Lecce pada Liga Italia musim 2023-2024. Stefano Pioli menjadikan Tijani Reinders sebagai starter dalam pertandingan AC Milan menghadapi Lecce. Sebenarnya, keputusan Pioli untuk memainkan Reinders sejak menit awal cukup berbuah manis. Pasalnya, Tijani Reinders sempat membawa AC Milan menggandakan keunggulan atas Lecce dengan gol yang diciptakannya ke gawang Falcon. Hanya saja, 3 menit selanjutnya, gelandang berpaspor Belanda tersebut gagal mencetak gol keduanya karena bola malah membentur tiang gawang Lecce. Situasi di atas dianggap oleh Pioli sebagai momentum yang membuat Lecce bisa bangkit dan menyamakan kedudukan. Kami memiliki peluang untuk unggul 3-0, tetapi kami tidak bisa memaksimalkannya menjadi sebuah gol, tegas Stefano Pioli. Kami memperlihatkan banyak ruang kosong untuk memberi kesempatan kepada lawan menghukum kami. Kami kebobolan gol yang sama dari tendangan sudut seperti pada saat melawan PSG, tambah Pioli, dikutip dari DAZN. Secara keseluruhan, Pioli tidak puas dengan penampilan AC Milan saat ditahan imbang oleh Lecce, terutama di babak kedua. Saya benar-benar tidak puas. Di babak kedua, kami bermain dengan gaya permainan yang tidak seperti biasanya. Itu gila, pungkas Pioli. Empat alasan Stefano Pioli mustahil dipecat oleh AC Milan, meskipun diterpa petaka. Pelatih Pioli dianggap sosok yang paling bertanggung jawab dengan penampilan buruk klub Liga Italia Serie A AC Milan, tetapi mustahil ia dipecat. AC Milan kembali meraih hasil kurang memuaskan kala bertandang ke markas Lecce di lanjutan Liga Italia pekan ke-12 di Stadion Comunale Via del Mare pada Sabtu 11 November 2023 waktu Indonesia Barat. Rossoneri hanya bisa membawa pulang 1 poin usai bermain imbang 2-2, padahal mereka mengawali pertandingan dengan sangat bagus karena sangat dominan. Bahkan AC Milan unggul lebih dulu sebanyak 2 kali di babak pertama lewat gol Oliver Giroud pada menit ke-28, lalu digandakan oleh Tijani Reinders pada menit ke-35. Skor 0-2 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, permainan solid AC Milan tampak kacau. Alhasil, tuan rumah Lecce bisa memperkecil kedudukan melalui gol Nicola Svensson pada menit ke-66. Lalu mereka menyamakan kedudukan jadi 2-2 lewat gol Lemek Banda pada menit ke-70. Sial bagi AC Milan karena jelang berakhirnya pertandingan, tepatnya pada menit ke-90+3, penyerang mereka Giroud harus mendapat kartu merah langsung karena melakukan pelanggaran. Dengan 10 pemain, AC Milan mampu menahan imbang Lecce 2-2 hingga laga usai. Hasil ini membuat AC Milan kian tertinggal dari persaingan Scudetto. Mereka bertengger di peringkat ketiga dengan 23 poin, tertinggal 8 angka dari Inter Milan di puncak klasemen dan terpaut 6 angka dari Juventus di urutan kedua.
Tertinggalnya AC Milan tidak lepas dari performa buruk tim dalam 4 pertandingan terakhir. Di Liga Italia, mereka tak mampu meraih kemenangan dengan hasil 2 kali imbang dan 2 kali kalah. Pelatih Pioli dianggap sosok yang paling bertanggung jawab dengan penampilan buruk AC Milan belakangan ini. Isu ancaman pemecatan pun sempat merebak. Tetapi, nampaknya masa depan juru taktik berusia 58 tahun itu tetap aman apapun hasil tim hingga akhir musim nanti. Apa saja alasannya? Bayar pesangon. Menurut laporan dari calciomercato.com, keyakinan manajemen AC Milan terhadap Pioli sebagai pelatih tetap tak tergoyahkan. Meskipun baru saja kembali menuai hasil minor melawan Lecce, sejumlah alasan menyelimuti keputusan manajemen untuk tidak memecatnya, seperti harus bayar pesangon yang tidak murah. Hal itu dikarenakan Pioli masih terikat kontrak panjang dengan AC Milan hingga Juni 2025. Mantan pelatih Fiorentina itu mendapat kenaikan gaji 500.000 euro per tahun dari kontrak sebelumnya. Kini Pioli mendapat gaji 4,1 juta euro per tahun. Pioli berpotensi mendapat penghasilan yang lebih banyak, sebab Pioli punya beberapa klausul bonus jika membawa AC Milan meraih juara. Sehingga memutus kontrak Pioli saat ini juga akan membuat klub mesti mengeluarkan uang tambahan sebagai kompensasi dengan nilai tinggi. Belum temukan pengganti. Melakukan pemecatan pelatih di pertengahan musim akan sangat berisiko bagi klub karena akan mengganggu stabilitas permainan dan suasana ruang ganti pemain. Pelatih saat ini sudah memiliki sistem yang berjalan sejak awal musim, sehingga mengganti Pioli akan membutuhkan waktu untuk adaptasi dan transisi bagi para pemain dengan gaya permainan yang berbeda. Oleh karena itu, AC Milan perlu mencari sosok yang tepat jika mereka ingin mengganti Pioli. Biasanya, penilaian pergantian pelatih dibicarakan oleh direktur teknik dan direktur olahraga klub untuk menganalisis karakter pelatih dengan klub. Beberapa nama yang dihembuskan adalah Marco Gallardo dan Antonio Conte. Kedua pelatih syarat prestasi itu saat ini tengah menganggur. Fase genting di Liga Champions. Meskipun performa buruk di kompetisi domestik, target AC Milan untuk lolos ke babak 16 besar Liga Champions masih dalam jangkauan. Setelah kemenangan melawan PSG 2-1, AC Milan pun masih membutuhkan kemenangan di 1 pertandingan sisa, sehingga Pioli layak tetap bertahan untuk menjaga stabilitas permainan. Kondisi cedera pemain AC Milan. Performa buruk AC Milan musim ini tidak sepenuhnya salah Pioli semata, karena ada faktor lain yang jadi penyebab, yaitu risiko cedera pemain. Manajemen juga harus mengatasi masalah cedera yang melanda skuad, terutama cedera otot yang membuat sejumlah pemain absen. Pioli sendiri mengakui masalah ini. Dan 2 minggu di Milanello, jeda internasional, akan digunakan untuk melakukan analisis mendalam tentang penyebab performa buruk dalam 30 hari terakhir dan mencari kunci untuk membalikan tren negatif.